Stop dulu nonton video ini. Jadi buat teman-teman para pejuang UTBK SNBT 2026, coba cek dulu link yang sudah saya sematkan di modul deskripsi, diunduh dan dikerjakan dulu soalnya sebelum teman-teman simak pembahasan berikut. Nah, hal itu supaya teman-teman juga bisa terlatih mengenali model soal-soal UTBK, jadi supaya nanti lebih lancar gitu ya. Nah, di sini saya mau bahas satu set soal penalaran kuantitatif lagi. Langsung aja kita mulai. Buat soal yang pertama, di sini Andi membeli baju seharga 400.000 ya. Udah gitu sepatu seharga 600.000. Jadi ada dua item yang dibeli ya. Ada baju, terus ada sepatu ya. Nah, di sini harga baju tuh 400.000 ya. 400.000 gitu. Ini dalam satuan ribu ya. Harga sepatu itu 600.000. Nah, karena Andi membayar dengan kartu kredit, dia dapat diskon 20% tambah 30%. Oh ya udah, berarti ini kan didiskon ya. Didiskon 20%. Si 400 nih harga baju setelah diskon jadi berapa nih? Terus didiskon lagi 30% gitu. Dan limit kartu kredit Andi 5 juta. Sisa limit kartu kreditnya berapa? Nah, berarti 400.000 ini setelah diskonnya. Kini diskonnya kita hitung dulu aja. Diskon pertama itu 20%. Berarti 20% itu tuh seperlima ya. 20% tuh 20 per 100 dikali 400. Jadi ini diskonnya tuh 80 ya. 80.000. Nah, terus udah gitu didiskon lagi si harganya 30% gitu ya. Jadi kan harga bajunya setelah diskon itu, ini diskon pertama ya. Harganya jadi berapa tuh? 400 kurangin 80 aja. 320 ya. Nah, si 320 ini nanti didiskon lagi. Diskon 30% ya. Berarti ini diskon kedua. Diskon kedua itu ya. 30% berarti 30 per 100 ya. 3 per 10 gitu ya. Kali 320. Berapa nih? 32 kali 3, 96 ya. Nah, berarti nanti harga bajunya setelah diskon itu tuh ya ini kita kurangin aja, selisihin gitu ya. Nah, 320 dikurang 96 berapa? Harus saya kotret dulu. 224 ya. Ribu. Nah, terus udah gitu pas dia beli sepatu, ini juga sama ya. Jadi diskon pertama itu 20%. Berarti 20 per 100 kali 600. Berapa nih? 20 kali 6, 120 ya. Jadi dari harga sepatu mula-mula 600 dikurangin 120. Ini harga setelah diskon 1 jadi 600 kurang 120 tuh 480 ya. Nah, terus diskon lagi tuh. Diskon yang kedua. Diskon yang keduanya berapa? 30% ya, berarti 3 per 10 dikali 480. Berapa nih? 48 kali 3. 48 kali 3 tuh 144 ya. 144. Nah, di diskonnya 144.000. Nah, nanti ini kita kurangin tuh sama harga setelah diskon pertama ya. Ini harga 1 lah kita sebutnya ya. Jadi ini kurangin, selisihin. 480 dikurang 144 berapa nih? Segini. 336.000 kan? Ya.
336.000. Berarti limit kartu kredit Andi kan 5 juta ya. Dia harus bayar segini nih. 224.000 sama 336.000. Itu ya, jadi berapa nih kalau kita jumlahin? Berarti 5 juta atau 5, anggap aja 5 juta berarti 5.000 ya. Dikurangi 224 dikurangin 336 gitu ya. Nah, jadi berapa? Bentar, ini saya hitung dulu ya. 5 juta dikurangi 224 dikurangi 336. 4.440.000. Tapi nggak ada jawabannya ya. Ya udah aja ya, kalau misalnya nggak ada mah kita pilih yang paling dekat aja. Ya udah nggak apa-apa ya. 4.440.000 ada nggak di sini? Yang paling dekat mah yang ini, yang C ya. Cuman ini nggak ada jawabannya. Nah, soal yang kedua, Andi berenang 2 hari sekali, Benny berenang 3 hari sekali, Akmal berenang 4 hari sekali ya. Nah, mereka berenang bersama-sama setiap Z hari. Berarti ini mah cari KPK-nya aja, pelajaran SD kan ya. Andi berarti kan 2 hari sekali. Kalau Benny berarti 3 hari sekali. Akmal berarti 4 hari sekali itu 2 pangkat 2 ya. KPK-nya tuh gimana nyari KPK? Ya udah yang paling besar aja nih di sini ya. 2 sama 2 pangkat 2 yang paling gede kan 2 pangkat 2. Sama 3. Nih nyari KPK-nya berapa? KPK ya, atau LCM. Berarti 4 kali 3 nih. Ini 12 hari sekali. Nah, berarti nilai Z-nya ini 12. Bilangan asli yang lebih dari 10. Nah, bilangan asli yang lebih dari 10 berapa? Ini 11. Ya. Kalau nggak 11, iya 11, 12, 13. Ya kalau gini mah dia bisa lebih kecil, bisa lebih besar ya. Lebih kecil kalau 11, lebih besar kalau 13 gitu. Kalau dibandingin sama 12 mah. Jadi jawabannya informasi yang diberikan tidak cukup ya. Atau tidak dapat ditentukan. Udah gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang ketiga. Diketahui 4 buah bilangan positif dengan modus sama dengan median gitu ya. Sama dengan jangkauan. Sama dengan 6. Jumlah data terbesar dan terkecil yang mungkin. Ya umpamanya datanya tuh A, B, C, D gitu ya. Modus sama dengan median. Terus udah gitu sama dengan jangkauan. Jangkauan aja dulu yang paling gampang ya lihatnya. Jangkauan kan yang terbesar kurangin yang terkecil. Umpamanya ini udah diurutin nih semua. Berarti dari persamaan jangkauan di sini kita dapat jangkauan itu berarti D kurang A ya. Ini sama dengan 6. Nah, terus kalau misalnya median berarti nilai tengah nih, ambil tengah-tengahnya. Mediannya 6. Ya. Mediannya sama dengan 6. Berarti B tambah C dibagi 2, ini kudu 6 gitu ya. Gitu ya. Modus berarti kalau modus itu yang terbanyak. Nah, yang kalau dari modus mah kita belum bisa tentuin ya. Soalnya ini pasti ada yang kembar gitu nilainya. Nah, coba berarti ini kita mah skenarioin aja gitu kan. Di sini ada pilihannya tuh ada 4 ya. Jumlah data terbesar dan terkecil yang mungkin. Ya, berarti 4 bilangan bulat positif. Berarti dimulainya tuh dari 1. Yang pertamanya 1. Terus udah gitu, ini kita belum tahu ya berapa. Ini mah kudu coba-coba gitu. Nah, kalau jangkauannya 6, berarti supaya
yang terbesar kurang terkecil itu jadi 6, ini kan kudu 7, betul nggak? Ya, berarti ini 7 dikurangin 1 kan 6, cocok. Nah, supaya mediannya jadi 6, ini tuh kudu 6, ini kudu 6 gitu ya. Jadi di sini data terbesar dan terkecil yang mungkin 1, 6, 6, 7. Coba sekarang kalau misalnya mulai dari 2 gitu ya. Kalau 2, ini gimana nih? Berarti pojok sini kudu 8 ya. Nah, 8 kurang 2 kan 6. Ya udah aja kita ambil tengah-tengahnya di sini. Ini 6, ini 6. Untung nggak dikasih taunya rata-rata ya. Kalau rata-rata mah ribet gitu. Sekarang kalau 3 aja di sini ya. Kalau 3 berarti di sini 9 kan. 3, 9. Tengahnya kudu 6 gitu ya. Kan mediannya 6. Terus di sini 4 gitu. Ya. Berapa berarti di ujungnya? 10 kan. 4 sama 10. Oke, berarti di sini 6. Di sini 6. Ini didaftarin aja kemungkinan-kemungkinannya ya, karena ini yang ditanyain kan 4 bilangan bulat positif. Ini mah soal yang memang rada rese ya. Mau nggak mau kudu coba-coba gitu ya. Kalau ini 5, berarti ini gimana? Kalau ini 5, berarti supaya jadi 6, ini kudu 11 gitu ya. Nah, berarti di sini 6, di sini 6. Nah, kalau ini 6, kudu berapa tuh ujungnya? 12 gitu ya. 12 kurang 6 kan 6, jangkauan tuh. Lihatnya dari jangkauan, data atau informasi tentang jangkauan ini yang ngebantu ya. Berarti anggap aja di sini 6, ini 6. Kalau 7 mah udah lewat ya. Kalau 7 mah udah lewat di sini. Umpamanya kita masukin 7 gitu, di sini kan 7, 6, 7, 6, 6, nanti mediannya udah nggak akan jadi, mediannya nggak akan jadi 6. Apalagi modus kan udah ada data yang kembar. Kudu ada data yang kembar gitu. Misal ya, misal kita masukin 7 di sini. 7. Berarti kan ini kudu 13 misalnya ya. Harus 13. Supaya ini jadi 6, ya ini 6 gitu ya. Udah nggak ngurut kan datanya, yang ini lebih besar, yang 7 lebih besar dari 6 gitu. Jadi udah nggak usah dilihat kalau yang ini mah ya. Terus udah gitu di pilihan juga kan jumlah nilai terbesar dan terkecil yang mungkin. Berarti ini yang warna hijau nih jumlahin semua. Ini berapa aja nih? 1 tambah 7 tuh 8. 2 tambah 8, 10. Terus 3 tambah 9 ini 12. Terus ini 14. Terus ini 16. Ini 18. Berarti ini mah mungkin semua ya. 8, 2, 12, 8, 10, 12, 18 ini mungkin semua nih. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kalau bingung mah dicoba-coba aja pakai angka, jangan ngide pakai aljabar gitu ya. Nah, ini kudu ada data yang kembar. Jadi si 6 ini tuh kudu di tengah-tengah. Karena ada modus di sini. Modus tuh berarti kan ada data yang kembar dari 4 data ini. Minimal mah 2 gitu yang sama. Ya kalau 3 ya lebih bagus gitu. Ya. Jadi di sini modus sama dengan median, sama dengan jangkauan, sama dengan 6. Betul ya? Nilai terbesar dan terkecil yang mungkin. Ya udah ini, udah benar 8, 10, 12 sama 18 ya. Soal yang keempat, diketahui domain dari fungsi fx itu sama dengan 1 per akar dari 4x plus 5. Ya, jadi fx di sini sama dengan 1 dibagi akar dari
4x plus 5. Nah, ini fungsi pecahan. Kalau fungsi pecahan si penyebutnya nggak boleh 0 gitu. Berarti kudu lebih dari 0. Nggak bisa lebih kurang dari 0 ya kan. Akar mah pasti hasilnya yang di dalam akar tuh kudu positif gitu ya. Kalau akar negatif kan itu mat error gitu ya. Jadi di sini 4x tambah 5 itu mesti lebih dari 0. Gitu ya. Nah, berarti 4x ini lebih dari min 5 ya. Berarti x-nya lebih dari min 5 per 4. Pertanyaannya itu min 4a tambah 1. Ini berarti min 4 dikali a-nya yang mana? Itu kan x-nya kudu lebih dari a nih. Nah, berarti ini kan si a-nya ini. Ya. Berarti min 4 dikali min 5 per 4 tambah 1 gitu. Ya, ini dicoret. Jadi minus 5 berapa? 5 tambah 1 6 gitu ya. Ya, ini mah soalnya harus bisa ya yang kayak gini. Jadi jawabannya ini 6 ya. Soal yang kelima. Ntar ya, ini kita batasin dulu aja. Soal yang kelima, pertanyaannya apakah Y kurang dari X? Nah, soal-soal yang kayak gini ya. Ini yang berhubungan dengan data. Pokoknya jawabannya cuma ada 2. Ini ya atau tidak gitu. Nanti dengan pernyataan tuh kita harus buktiin. Kalau misalnya dia menghasilkan jawaban iya atau jawabannya tidak, berarti informasi di pernyataan itu tuh cukup gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat lewat pernyataan 1. Pernyataan 1. Itu bakal dapat jawaban iya atau tidak nggak gitu. Pernyataan 1 di sini kan 6x kurang dari 6y. Berarti di sini kan x kurang dari y kan, bagi 6 aja masing-masing gitu. Ya. Kalau x-nya kurang dari y, pertanyaannya, apakah y lebih dari y kurang dari x gitu. Ya jelas ini kan yang dibandinginnya kan x kurang dari y dan y kurang dari x. Berarti di sini kan y-nya lebih dari x. Berarti dari pernyataan pertama kita udah dapat jawaban gitu ya. Y-nya kurang dari x nggak? Dapat jawaban nih kita. Apa jawabannya coba? Tidak gitu. Kalau tidak, berarti informasi itu cukup nggak buat jawab pertanyaan tersebut? Ya cukup gitu ya. Intinya kan sampai dapat jawaban iya, kalau nggak, tidak gitu. Yang kedua, x-nya sama dengan 1 ya. Jadi ini pernyataan kedua. Pernyataan kedua, kita dapat kita dikasih informasi x sama dengan 1. Gitu ya. Berarti y kurang dari 1. Nah, y kurang dari 1, si y-nya berapa gitu. Y-nya makan kagak tahu gitu ya. Ini menghasilkan jawaban iya atau tidak gitu. Kan masih tanda tanya. Berarti jawabannya ya tidak cukup gitu ya. Jadi kalau kayak gitu, pernyataan yang cukup untuk menjawab pertanyaan itu cuma yang A doang. Gitu. Jelas ya? Lanjutin lagi ke soal nomor berikutnya. Nah, ini soal berikutnya tentang flowchart ya. Ini ada flowchart, berdasarkan flowchart tersebut diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ini dikasih tahu X-nya sama dengan 7. Berarti kita kudu lihat diagram alurnya di sini ya. X-nya sama dengan 7. Berarti mulai dulu dari sini nih. Ya, yang ini. Yang jajar genjang. Ya. X sama dengan 7. Nah, langsung ke bawah kita lihat. Yang bawah kan kita diminta buat ngitung 6x plus 5. 6x plus 5 ganjil atau genap nih. Berarti 6 kali 7 tambah 5. Jadi x-nya tinggal diganti aja. Ini mah sama 7. 42 tambah 5 ini kan 47. 47 ganjil atau genap? Ganjil kan? Kalau ganjil berarti dia lanjutin ke bawah yang ini.
Ya. Nah, berarti di sini kan X-nya sama dengan 7. Kita udah tahu nih. Cari Y-nya. Y itu sama dengan X pangkat 2. Ya, kan ganjil. Berarti yang ini mah udah nggak usah dilihat gitu ya. Y sama dengan X pangkat 2. Berarti X-nya kan 7. Y-nya berapa nih? 7 pangkat 2. 49 ya. Nah, ini Y-nya dapat nih. Y-nya 49, tulis ulang sini. Jadi kita kumpulin dulu informasinya. Terus di sini ke flowchart bagian Z. Berarti Z-nya yang ini kan sama dengan Y kurang 1. Ya, itu tanpa syarat apa-apa tuh. Berarti Z-nya sama dengan Y kurang 1. Z-nya berapa tuh? 49 kurang 1 ya 48. Ya. Berarti Z-nya kita dapat 48. Ya. Nah, sekarang 48 habis nggak dibagi sama 8? Iya kan? Iya, kalau iya berarti pakai W-nya yang ini. Gitu ya. Berarti W-nya di sini sama dengan Z bagi 12. Berarti W-nya berapa tuh? 48 dibagi 12. 4 ya. Berarti W-nya 4. Nah, sekarang kita diminta buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Nah, sekarang pernyataan 1 dulu. Nomor 1 tuh. Y kuadrat dikurangi Z kuadrat itu sama dengan 97. Ini benar atau enggak gitu. Berarti kan 49 kuadrat dikurangin Z tuh berapa? 48 kuadrat ya. Sama dengan 97. Coba kita lihat ya. Ini mah 49 kurang 48 aja. Dikali 49 tambah 48. Berapa nih? Ini kan A kuadrat min B kuadrat ya. Kalau diurai itu jadi A min B kali A plus B. 49 kurang 48, 1. Yang ini 1 kali 97. Berarti ya 97 jawabannya ini ya. Nah, ini benar nih, nomor 1. Ya, biasanya kalau 1 benar, 3 tuh benar gitu. Ya. 1 benar, nggak usah dicek lagi, 3 tuh benar. Nah, ini yang 3, X tambah Y tambah Z tambah W gitu. Ya, berarti kalau kita mau jumlahin ini yang 3 dulu ya. Yang gampang jumlahin aja semua. Berarti kan X-nya tadi berapa? 7 ya. 7 tambah 49 tambah 48 tambah 4 gitu ya. Habis dibagi 36. 56 ditambah 52 itu 108 kan. 108 dibagi 36 mah hasilnya 3, habis kan. Gitu. Kalau 1 benar, 3 benar gitu. Terus cek pernyataan keempat dulu deh ya. Y tambah Z lebih dari W pangkat 3. Y-nya berapa? 49 ya. 49 tambah 48 itu lebih dari W-nya tuh 4 pangkat 3. Ya ini benar juga ya. Nah, kalau 1, 3, 4 benar, ya 2 biasanya benar gitu. Ya kalau nggak percaya kita buktiin aja. Nomor 2, itu kan 2W tambah 5 ya. 2W tambah 5 itu bilangan prima. W-nya 4. Ya. Berarti 2 kali 4 tambah 5, 8 tambah 5 kan 13. 13 mah prima ya. Jadi ini benar. Benar semua nih. 1, 2, 3, 4 benar gitu. Gampang ya, yang kayak gini. Soal nomor 7. Nah ini tentang kesebangunan ya. Diberikan bangun datar sebagai berikut ini. AB itu 10 panjangnya. Ini 10. Terus CD 30. EF 25 gitu ya. Nah ini 25. Nah ini kita pakai garis bantu aja ya. Kita potong di sini. Jadi ini panjangnya 10, segini 10. Nah berarti segini 20. Terus EF 25.
F 25 berarti segini 15 dong. Terus CE mana CE? CE panjangnya 5. Nah ini CE nih. Ini 5 kan? Kalau ini 5 ya berarti ini 5 juga nih. Ya. Ya geserin, tempelin dulu ya. Nah, gini. Ini 5. Nah, yang ditanya panjang AE. Nah, itu segitiganya sebangun tuh. Lihatnya fokusnya sama si segitiga ini aja. Yang ditanya panjang AE berapa? Ya, berarti ini kita misalin aja ini sama X. Ya, misalnya ini titiknya ini O gitu ya. Ini P. Segitiga BOF itu sebangun sama segitiga yang gede itu yang BPD. Jadi ini saya gambar segitiganya. Yang BOF nanti kita bandingin sama yang BPD gitu. Copy ya. Nah, ini BOF. Ya, terus ini yang BPD. Yang ini mah 15, ini mah 20. Ya kan? Yang ini mah panjangnya X tuh. Berarti panjang BP mah X plus 5. Nah, nanti bandingin aja gitu ya. Yang hijau sama hijau, yang biru sama biru gitu. Jadi X, kalau X mah sama dengan X plus 5. Kalau 15 mah sama dengan 20. Ya. Nah, ini coret nih. Bagi 5 3, ini bagi 5 4. Nah, nanti kita tinggal kali silang. Jadi 4X sama dengan 3X tambah 15. Ya kan? Nah, ya udah X-nya dapat 15. Nah, X tuh panjang AE-nya gitu. Ya. Kenapa? Karena kan panjang BO itu teh sama dengan panjang AE. Ya nggak? Lihat nih gambar ini. Ini saya kasih ungu nih di sini. Ya. Yang ditanya panjang AE. Jadi begitu kita dapat nilai X, ya udah panjang AE-nya juga dapat. Panjang AE-nya tuh yang ini 15 gitu, ya. Jadi buat soal nomor 7 sendiri si jawabannya yang ini ya, 15. C. Lihat lagi soal berikutnya. Nah, ini C A pangkat B sama dengan 3 pangkat 2022 kurang 3 pangkat 2021 kurang 3 pangkat 2020. Ini kayak soal yang di TikTok biasanya kayak gini ya. Ini sama dengan 3 pangkat 2020 kurang 3 pangkat 2021 kurang 3 pangkat 2020. Lihat aja yang paling kecilnya mana nih. Yang paling kecil kan yang ini ya. Berarti nanti ini dikeluarin gitu. 3 pangkat 2020. Nah, sekarang kita lihat. Ini 2022 ya kodenya. Berarti 3 pangkat 2022 dibagi 3 pangkat 2020 jadi berapa tuh? Jadi 3 pangkat 2 kan? Dikurangin yang ini nih. Sekarang 3 pangkat 2021 dibagi 3 pangkat 2020. 3 pangkat 1. Terus 3 pangkat 2020 bagi 3 pangkat 2020 mah ya 1 ya. Jadi ini 3 pangkat 2020 dikali 9 kurang 3, 6. 6 kurang 1, 5 ya. Nah, ini sama dengan 5 kali 3 pangkat 2020. Ya udah berarti di sini C-nya mah 5 gitu ya. C-nya 5. Terus si A-nya 3. Si B-nya 2020 ya. 2020. Nah, udah ini tambahin aja. Ini jadi kuantitas P. A tambah B tambah C ini sama dengan 2028. Nah, ini kuantitas P nih. Ya. Jadi si P-nya 2028. 2028 dibandingin sama 2028. Nah, gimana nih kira-kira? Ya 2028 sama dengan 2028 atau ya? Ya udah jelas. Berarti di sini kesimpulannya itu P sama dengan Q.
gitu ya. Jadi ini jawabannya yang C. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-9. Nah, ini 10 bilangan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, ya. Berarti kita urutin aja dulu. Gimana nih? Yang paling kecil berapa? 10 bilangan kan? Ini 1. 1 tulis dulu. Terus setelah 1 berapa? Ada 2, ya. 2 tulis sini. Terus di sini ada 3, ya. 1, 2, 3. Terus di sini 4. Terus 5-nya ada 2 biji. 5, 5 gitu ya. 5, 5. Terus 7-nya ada 1. Terus 8-nya ada 2. 9-nya ada 1. 8-nya 2. 9-nya 1. 8, 8, 9 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Nah, di sini berarti M sama N. M itu adalah bilangan pada posisi keempat. Kalau N itu ke-9. Ya, berarti ini M-nya. Ini N-nya gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini M pangkat setengah tambah N pangkat 2/3 ya. Berarti 4 tuh kan 2 pangkat 2 ya. Pangkat setengah. Ditambah N. N itu kan 8. 8 tuh 2 pangkat 3. Pangkat 2/3 ya. Jadi, gimana nih kira-kira? Ya, tinggal dihitung ya. Tinggal dihitung. Kayak gini. Coret aja nih ya. Ini coret. Jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2. 4 tambah 2, 6 ya. Ada nggak jawabannya? Ini yang A ya, 6. Nomor 9, jawabannya A, yang 6. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ini ada grafik fungsi kuadrat sama fungsi linier berpotongan di 2 titik yang berbeda, A dan B ya. Terus pertanyaannya di sini nilai A plus B. Garis Y sama dengan AX plus B itu tegak lurus garis K dan melalui 4,1. Nah, si garis K-nya itu melalui titik A dan B. Wah, ini lumayan ya, panjang gitu caranya. Kita kudu cari dulu titik potongnya nih berarti. Ya, titik potongnya berarti Fx sama dengan Gx. Gitu. Ini baru dapat X-nya doang loh nanti. Jadi X pangkat 2 dikurangin 4X tambah 3 sama dengan 2X min 2. Ya, berarti di sini X pangkat 2. Nah, si min 2X-nya ini pindah ruas ke kiri nih. Jadi minus kan. Minus 6X tambah 3. Terus minus 2-nya pindah ruas juga ke kiri. Tambah 5, ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorian tuh jadi X min 5 kali X min 1 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya di sini ada 2 nih. Nah, lihat, lawan dari min 5, ya 5 kan. Artinya ini X sama dengan 5. Lawan dari min 1, 1. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang pakai yang gampang aja nih si fungsinya, buat nyariin Y-nya. Berarti Y-nya kan bisa pakai X kuadrat min 4X plus 3, bisa pakai 2X min 2. Cuma ya jangan mempersulit diri gitu ya. Pakai yang gampang aja di sini. Kalau X-nya 5, 2 kali 5, 10. 10 kurang 2, 8. Satu lagi kalau X-nya 1, 2 kali 1. 2 kurang 2, 0 ya. Berarti titiknya di sini 5,8 sama 1,0. Si titiknya teh kudu himpunan pasangan berurutan gitu ya. Nah, katanya ada garis K yang melalui titik itu. Ya, jadi ini sebagai ilustrasi aja ya supaya kebayang. Kita petain aja dulu di koordinat
Ini sengaja sama saya digambar gini ya. Sebenarnya emang nggak usah digambar ya. Ini lewat titik 1,0 sama 5,8. X-nya 5, Y-nya 8 gitu. Misalnya di sini deh. Nah, ini ada 2 titik gitu ya. Anggaplah ini titik A. Ini titik B gitu ya. Nah, ini kita tarik garis. Ini jangan kebalik loh, X sama Y-nya. Nah, ini kita tarik garis. Set, gitu ya. Nah, ini tuh garis K nih. Melewati 2 titik itu ya. A-nya itu di 1, anggaplah ini titik A gitu ya. 1,0 tuh. Ini titik A. Nah, 5,8-nya itu titik B. Ya. A itu titik B. Si A-nya 1,0. Si B-nya 5,8. Ya. X1 kurang dari X2 berarti kan ya cocok ya di sini. Ada syaratnya. X1-nya berarti kan di sini 1 ya. Ini jadi X1. Makanya itu jadi titik A gitu. X2-nya itu 5 ya. Nah, sekarang garis Y sama dengan AX plus B tegak lurus dengan garis K dan melalui titik 4,1. 4,1 di mana nih? Ya, misalnya ini 5, ini 8. 4,1 ya di sinilah umpamanya ya. Nah, ada garis lain nih. Garis Y sama dengan AX plus B. Nah, umpamanya nih 4,1 dia tegak lurus sama garis K. Tuh kayak gitu. Persamaannya apa? Nah, ini garis K tuh yang merah. Ini garis L tuh yang ini. Ya, kita susun dulu persamaan garis yang ini ya tuh. Yang merah dulu ya. Persamaan garis K ini gimana? Biar gampang mah udah aja Y sama dengan MX plus C. Nah, buat cari M gradien, lihat nih. Si segitiga siku-siku ini. Ya. Buat nyari gradien berarti M-nya berapa? M garis K. MK. Gitu ya. Itu gradien garis K itu artinya ya. Nah, panjang ini yang tegaknya 8. Yang tidurnya 5. Dari 1 ke 5 berapa tuh? 4 ya. 2 kan, tapi searah sama tangan kiri jadi positif. Nih, ininya kan panjang ininya 8 satuan. Nah, ini tuh delta Y-nya. Ingat loh, gradien tuh rumusnya delta Y bagi delta X. Ya, delta X-nya tuh yang ini. Dari 1 ke 5, 4. Searah sama tangan kiri berarti positif. Berarti di sini persamaan garisnya Y sama dengan 2X plus C tuh. Nah, buat tahu titik C-nya mah pakai titik yang gampang aja di sini 1,0 ya. Saat X-nya 1, Y-nya 0. Jadi 0 sama dengan 2 kali 1 tuh 2 ditambah C. C-nya itu berapa? 2 tambah berapa yang hasilnya 0? Minus 2 gitu. Nah, berarti persamaan garis K di sini itu adalah Y sama dengan ya, Y sama dengan 2X min 2. Nah, sekarang persamaan garis L-nya. Persamaan garis L-nya gimana? Kalau tegak lurus ya, yang ini kita dapat gradiennya, umpamanya 2. 2 tuh sama aja kayak 2 per 1 gitu. Tinggal kita balikin terus kasih minus gitu. Jadi, persamaan garis L itu sendiri, ini juga pakai persamaan Y sama dengan MX plus C aja. Jadi Y sama dengan, dibalikin tuh 2 per 1. Tukar posisinya, jadi 1 per 2. Jangan lupa kasih minus gitu. Kan tegak lurus mah M1 kali M2 kudu min 1. Ya kan? M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini kalau dia tegak lurus gitu ya. Tegak lurus. Jadi min setengah X tambah C.
Nah, sekarang kan katanya dia lewat titik 4,1 nih. Berarti saat X-nya 4, Y-nya 1. Nah, ini titik 4,1. Kita pakai bantuan titik ini buat nentuin si C-nya berapa gitu. Ya, jadi 1 sama dengan min setengah kali 4 tambah C. Coret nih. Ini 2, min 2 ya. Min 2-nya pindah ruas ke kiri. Jadi C-nya sama dengan 1 tambah 2, 3 kan. Nah, jadi persamaan garis L-nya di sini adalah Y sama dengan min setengah X tambah 3. Nah, ini nih persamaan garisnya. Nah, nanti balikin lagi tuh ke rumus yang ini. Lihat, saya tulis pakai warna hijau di sini ya. Y sama dengan A-nya tuh berarti ini min setengah X ditambah B. B-nya 3. Ya, berarti ini tuh bakal jadi A, ini bakal jadi B, gitu ya. Pertanyaan di soal nilai A tambah B adalah titik-titik. Ya, jadi min setengah tambah 3, ya 2,5 gitu ya. 2,5. Nah, ini jawabannya 2,5. 2,5 berarti yang mana tuh? Yang B ya. Udah gitu aja ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika X di antara 0 sampai 1, manakah di antara pilihan berikut yang nilainya paling besar? Oh ya udah aja kayak gini mah pakai angka ya, jangan mempersulit diri pakai aljabar aneh-aneh gitu ya. 0 sama 1, cari angka yang range-nya di antara 0 sampai 1, yang gampang aja. 2, salah ya, masa 2. 2 kan di kanannya 1. Ambil aja setengah gitu ya. Ya udah, kita lihat nomor 1 itu X kuadrat. Ambil aja ya, di sini kan X-nya tuh kita ambil setengah. Berarti setengah dikuadratin tuh 1/4. Yang kedua X doang, X berarti setengah. Yang ketiga 1 per X, 1 per X, 1 per setengah, berarti tinggal dibalik, itu 2. Yang keempat, akar X. Akar dari 1 per 2, berarti 1 per akar 2 gitu ya. Yang paling gede mana? Yang paling gede ya jelas 2 tuh ya. Sisanya mah kan 0, jelas 3 gitu ya. Opsi 3 yang jawabannya 2 maksudnya. Dan pertanyaannya yang nilainya paling besar. Kalau paling tuh arti kata palingnya cuma 1 gitu. Jadi ya 3 saja jawabannya. Gitu. Jelas ya? Soal nomor 12. Nah, sebuah prisma punya alas berupa segitiga PQR. Koordinat titik sudutnya adalah 1,2, 7,2, dan 4,6. Nah, ini kita gambar aja ya. 1,2, 7,2, sama 4,6. Berarti ini X-nya 1, Y-nya 2. Di sini deh misalnya. Nah, ini koordinat titik P gitu ya. Koordinat titik P. Terus koordinat titik Q-nya 7,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. X, Y. Ini saya gambarnya dikira-kira aja gitu. 7,2 kan di sini. Itu X-nya 7, Y-nya 2. Hati-hati jangan kebalik gambarnya ya. 7,2 berarti ini kan Q-nya. R-nya di 4,6. X-nya 4, Y-nya 6. 3, 4, 5, 6. Nah, 4,6 di sini ya. Nah, ini gini. Nah, ini tuh alasnya ya. Alasnya bentuknya segitiga. Alasnya bentuknya segitiga. Nah, ini kalau kita hubungin kan bentuknya segitiga, ya nggak? Nah, ini titik R-nya. Nah, alasnya berapa tuh? Panjangnya dari 1 ke 7. Berarti alasnya 5 ya. Tingginya dari 2 ke 6, ini 4. Gitu ya.
Nah, ini saya warnain aja segitiganya ya. Nah, ini itu alas. Ya. Alasnya. Nah, yang ditanya tinggi si prismanya berapa? Kan dikasih taunya volume. Volume itu luas alas kali tinggi. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, volumenya 72. Luas alasnya bentuknya segitiga. Setengah kali alas kali tinggi kan? Alasnya berapa tuh? Kok 5 sih? Dari 1 ke 7 berapa satuan nih? 6 satuan ya. Alasnya tuh 6 satuan. Setengah kali 6. Gitu ya. Kali tinggi si segitiganya 4. Nah, kali tinggi si prismanya tuh T. Kita nggak tahu. Ya, ini kita bisa coret nih. Ini jadi 3. 3 kali 4 tuh 12. Jadi 72 sama dengan 12T. T-nya 72 bagi 12 aja. 6 kan? Ada nggak jawabannya 6? Ada ya. Berarti ini jawabannya yang A tuh, nomor 12 ya. Jelas ya? Kita lanjutin lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Jika A dan B itu adalah bilangan prima yang lebih besar dari 2, maka A kuadrat kurang B kuadrat pasti habis dibagi berapa? Ya, ini mah kita coba-coba aja ya. Bilangan prima tuh berapa aja? 2. Setelah 2 ada 3, ada 5. Gitu ya. 7. Terus 11. 13. Misal kita ambil gitu di sini ya. A kuadrat kurang B kuadrat kan di sini. A-nya yang lebih besar ya. Ini A-nya kita ambil. Kasus pertama itu A-nya 5. B-nya 3 gitu ya. Nanti kita lihat si A kuadrat kurang B kuadratnya habis dibagi berapa. Jadi berapa nih? Ini kan gampang dulu aja. A kuadrat berarti 25 ya. 25 dikurangi B kuadrat. Kurangin 9. Ini 16. 16 bisa dibagi berapa? Nah, 16 ini bisa dibagi 2. Bisa dibagi 8. Bisa dibagi 4. Bisa dibagi 3. Nggak bisa gitu ya. Nah, berarti ini salah nih. Pasti habis dibagi 3. Udah jelas salah. Nah, sekarang coba kalau A-nya kita ambil 7 aja ya. Kan lebih besar dari 2, 2 berarti nggak masuk. Jadi 2-nya ini kita hapus aja. B-nya kita ambil berapa? Yang gampang nih. B-nya kita ambil 3 aja ya. Jadi gimana nih? 49 dikurangin 9. Ini 40 kan? 40 bisa dibagi berapa? Dibagi 2, bagi 8, bagi 4 gitu ya. Sekarang kita ambil ini aja ya. A-nya misalnya 5 gitu. B-nya 7. Berarti 49 dikurangin 25. 24. Ya kan? 24 bisa dibagi berapa? Dibagi 2 bisa, dibagi 4 bisa, dibagi 8 bisa ya. Terus dibagi 3 juga bisa ya. Cuman kan 3 mah udah keeliminasi tadi. Jelas aja. Sejauh ini ya, sejauh ini kita coba-coba, dia masih habis dibagi 2, 4 sama 8 gitu. Nah, sekarang kita pakai yang agak ribet ya, pakai yang 11 ya. Misalnya A-nya 11. Gitu ya. B-nya berapa? B-nya 7 gitu. Jadi 121 dikurangin 49. Berapa nih? 121 dikurangin 49. Ntar, ini saya hitung dulu ya. 121 kurangin 49 itu 72. 72 bisa dibagi berapa aja? Dibagi 2, 4, 8, 3 mah bisa tuh ya. 2,4,8,3 ya, sejauh ini dia bisa dibagi 2, 4, 8 semua gitu ya.
Coba satu lagi deh ya supaya yakin. Misalnya A-nya sama dengan A-nya 13, B-nya 3 gitu. 169 dikurangin 9, 160 ya. Lagi-lagi ini bisa dibagi 2, 4, 8 ya. Dibagi 3 mah nggak bisa. Ya, jadi semuanya udah pasti bisa dibagi 1, dibagi 2, dibagi 8, dibagi 3 gitu ya. Jadi pernyataan yang benar di sini 1, 2, dan 3 benar gitu. Ya. Ya ini mah kemampuan buat nyoba-nyoba aja yang diuji ya. Kita kudu bisa nyoba-nyoba. Ntar ya, ini si lingkarannya nggak proporsional, kita gedein sedikit ya. Nah gitu. Jelas ya, ini nomor 13 ya. Soal nomor 14. Nah ini soal yang kayak gini, lagi-lagi soal yang modelnya memutuskan cukup atau nggak cukup. Ini jawabannya pasti iya atau tidak gitu. Nah pertanyaannya, apakah persamaan linear di atas itu memiliki solusi? Nah ini harus menghasilkan jawaban iya dan tidak gitu. Kalau misalnya menghasilkan jawaban iya atau tidak, udah pasti dia benar gitu. Cukup, bukan benar gitu ya maksudnya. Nah sekarang kita mau cek dulu pernyataan yang pertama ya. Yang P min Q sama dengan 14. Jadi pernyataan 1. Pernyataan 1, kita punya 4X tambah PY sama dengan 6. Ya. Yang kedua, QX gitu ya, sama dengan QX tambah 12Y itu sama dengan 30. P min Q sama dengan 14. Berarti kalau P min Q sama dengan 14 di sini ya, kita lihat. P min Q sama dengan 14 ya gini aja. Berarti P sama dengan 14 plus Q. Ini kadang-kadang kalau ngecek cukup atau enggak kita nggak usah hitung sampai akhir gitu. Cuman dia menghasilkan jawaban yang nanti kira-kira bisa dihitung atau enggak gitu. Ya. P-nya sama dengan 14 tambah Q. Gitu ya. Berarti nanti kita ganti si P-nya ke sini. Ya. Jadi 4X ditambah 14 tambah Q kali Y sama dengan 6. Terus yang bawahnya ini QX ditambah 12Y sama dengan 30. Gitu ya. Oke. Lanjutin lagi ya. Di sini. Jadi berapa nih yang atas? Yang ini dulu deh. Jadi 4X ditambah QY gitu ya. Tambah 14. Tambah 14Y. Sama dengan 6. Terus QX ditambah 12Y sama dengan 30. Nah ini kalau kita hitung gimana? Ini kalau kita eliminasi gitu ya. Kalau kita eliminasi ini persamaannya jadi gimana nih kira-kira ya? Jadi ini kan ini kita kaliin aja sama 4. Kita kaliin sama Q. Ini kita kaliin sama 4 gitu ya. Jadi 4Q ditambah Q kuadrat kali Y tambah 14QY sama dengan 6Q. Yang bawah tuh jadi 4Q ditambah 48Y
Gitu ya, sama dengan 120. Nah, kurangin gitu. Ini habis nih. Nah, ini masih dua variabel. Kalau dua variabel kan kudu ada dua persamaan gitu ya. Jadi kan ini kayak gini nih. Kalau si Y-nya dikeluarin ya, ini Y-nya dikeluarin. Kalau Y-nya dikeluarin jadi gimana tuh? Jadi Q kuadrat tambah 14Q. Gitu ya. Kurangi 48. Y sama dengan 6Q min 120. Ya nggak tahu, atau ya kan persamaannya cuma satu. Jadi pernyataan satu aja ini tidak cukup nih. Tidak cukup. Ya. Sekarang kalau pernyataan dua aja ya. Pernyataan dua aja. Nah, kita dikasih data ini kan. 4X tambah PY sama dengan 6. Terus Q-nya 9 gitu. Q-nya 9. Ini langsung aja ya, si Q-nya kita ganti 9. Ya, ini Q-nya kita ganti sama 9. Gitu ya. Ya udah, ini coba ya. Ini kalau kita eliminasi gimana? Ini yang atas kali 9, ini kali 4 gitu. Jadi 36X ditambah 9PY sama dengan 54. Terus yang ini 36X tambah 48Y sama dengan 120. Nah, kita kurangin nih. Nah, ini kan jadinya 9P dikurangin 48Y sama dengan 54 kurang 120 berapa tuh? 66 ya, minus 66. Nah, ini kan masih ada dua variabel tuh, P sama Y. P sama Y, ya berarti ini nggak cukup gitu ya. Tidak cukup. Nah, berarti kalau digabung, coba pernyataan 1 sama pernyataan 2-nya digabung. Ini kalau digabung berarti P min Q-nya sama dengan 14, Q-nya 9, artinya kita tahu P-nya itu, P-nya berarti berapa? Titik-titik kurangin 9 sama dengan 14. 14 tambah 9, berarti P-nya 23 ya. Pernyataan 1 dan 2 digabung. Nah, pernyataan 1 dan 2 ini digabung. Ya. Berarti P-nya 23, Q-nya 9 gitu ya. Nah, jadi kan udah, ini sistem persamaan linear dua variabelnya jadi gini. 4X tambah PY tambah 23Y sama dengan 6. Satu lagi 9X tambah 12Y sama dengan 30. Udah nggak usah dihitung yang kayak gini ya. Intinya kan kalau misalnya kita punya dua persamaan linear gitu, nanti kita tahu dia bakal punya solusi atau nggak punya solusi dari nilai X sama Y-nya gitu. Ya. Jadi cukup nggak kalau digabung? Ya cukup ya. Jadi dua pernyataan bersama-sama ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Kan jawabannya tuh iya dan tidak gitu. Ya. Nanti kalau X sama Y-nya nggak ada nilai kan berarti ya nggak ada solusi. Kalau misalnya ada nilai berarti ada solusi. Nggak perlu dicari. Cuman data yang kita punya tuh cukup atau enggak gitu. Ya, ini kalau pernyataan 1 sama 2-nya digabung gitu. Jelas ya? Ini kita batasin dulu. Ini buat pernyataan 1. Kalau 1 aja nggak cukup. Kalau misalnya pernyataan 2 aja nggak cukup. Kalau pernyataan 1 dan 2 berarti cukup ya. Karena di sini kan dua variabel dan dua persamaan. Maksudnya gimana nih? Nah, ini dua persamaan. Dan dua variabel. Gitu. Ya. Dan bukan saling kelipatan. Lagi ini pasti nanti ada solusinya. Soal nomor 15. Nah, ini diberikan sebuah fungsi. Fungsinya gini. F X min P. Apalagi ya ini. Soalnya kayak gini rada riuh ya. Coba kita lihat. F X min P
bagi X. Itu sama dengan X. Terus F kalau misalnya si inputnya ini sama dengan min 4PX. Menghasilkan dua nilai X yang memenuhi persamaan itu. Oh gini aja ya. Ini kita misalin aja dulu jadi A gitu. Jadi X min P per X. Kita misalin jadi A. Jadi kali silang ya nanti. Ini kali silang jadi X min P sama dengan AX. Jadi X dikurang AX sama dengan P. Si X-nya kita keluarin. Ya. Jadi X dikali 1 dikurang A sama dengan P. Jadi X-nya di sini sama dengan P dibagi 1 min A. Ya. Nah, katanya kan F ini sama dengan X ya. Nah, berarti coba X min P-nya kita ganti sama A gitu. Itu sama dengan X. X-nya berarti berapa nih? P dibagi 1 min A ya. Berarti di sini Fx-nya sama dengan P gitu ya dibagi 1 min X. Berarti ini kalau kita buat dalam fungsi pecahan kan ini 0x tambah P dibagi min 1x tambah 1. Nah, karena kita butuh cari F inverse nih di sini buat nentuin input dari si 2x F inverse x tambah 2P yang panjang itu ya. Jadi di sini F inverse X itu gimana tuh? Ini tinggal tukar posisinya. Ya. Tukar terus ganti tanda. Cara gampangnya ya. Jadi gimana nih? Min 1x tambah P dibagi min 1x tambah 0 gitu ya. Jadi min 1x bagi min 1x sama 1 dikurangi P per X. Nah, F inverse-nya dapat. Nah, berarti input yang ini nih kita lihat. Ini berapa sih inputnya? Ya. Berarti kalau kita nanti ngitung F, dihitung di 2X dikali F inverse. F inverse X-nya kan 1 dikurangi P per X. Terus tambah 2P, ya kan? Ya ini kan inputnya nih. Yang kuning itu tuh sama dengan yang ini nih. Itu sama dengan min 4PX. Ya. Jadi gimana? Ini kalau kita kaliin ya. 2X kali 1 ya 2X. Terus minus 2P tambah 2P. Ya. Jadi F2X di sini itu sama dengan min 4PX. Ya. Nah, kita udah dapat nih F2X sama dengan min 4PX. Yang ditanya perkalian antara kedua nilai tersebut. Berarti ini kita balik lagi ke fungsi Fx atau ya, fungsi Fx-nya kan ini. Ya. Nah, jadi gimana tuh? Ini saya pisahin dulu ya. Kita tahu Fx-nya sama dengan P dibagi 1 min X. Nah, ini saya geser dulu deh. Biar muat tempatnya ya. Jadi, yang ini mah inputnya X. Gitu ya, jadi nanti tinggal X yang kita ganti, yang ini inputnya 2X. Nah, jadi Fx itu sama dengan P per 1 min X. Kalau F2X
itu kan sama dengan P dibagi, nah inputnya ini diganti nih, si X-nya sama 2X. Jadi 1 min 2X gitu. Yang sama dengan min 4PX. Ya udah aja ini kali silang gitu ya. Ini kali silang. Jadi gimana tuh? P sama dengan min 4PX dikali 1 min 2X. Jadi P sama dengan min 4PX tambah 8PX pangkat 2 ya. Jadi 8PX pangkat 2 min 4PX minus P gitu ya. Nah, yang ditanya di sini perkalian antara kedua nilai tersebut. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Di mana A-nya tuh 8P, B-nya tuh min 4P, C-nya tuh minus P. Nah, ini A, B, C-nya. Kalau yang ditanya hasil kali, ya berarti X1 kali X2 kan. X1 kali X2. Nah, buat ngitung X1 kali X2-nya gimana? Rumus hasil kali dari persamaan kuadrat tuh kan C per A. Ya. Berarti C per A tuh ya minus P dibagi 8P. Ya minus 1 per 8 jawabannya. Hasil kalinya gitu. Jawabannya ada nggak? Nah, yang C ya. Nomor 15. Jawabannya yang min 1 per 8. Soal nomor 16, misalkan Q dan R itu adalah penyelesaian bagi sebuah persamaan kuadrat 3X kuadrat tambah UX tambah 3 sama dengan 0. Nah, dia punya akar-akar Q dan R gitu ya. Terus kita harus ngitung 1 per QR dikurangi QR sama dengan Q plus R kali Q pangkat 3 min R pangkat 3. Berarti kita mesti tahu dulu nilai U-nya berapa ya. Nah, di sini kan kita punya persamaan kuadrat gini ya. 3X pangkat 2 ditambah UX tambah 3 sama dengan 0. Akar-akarnya ada 2 nih. Ada Q, ada R. Ini pakai jumlah dan hasil kali aja ya. Berarti Q tambah R jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat gimana? Ini tuh A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Jadi ini A, ini B, ini C gitu ya. Pakai rumus min B per A aja. Jadi min U per 3 kan. Nah, kalau Q kali R itu sama dengan C per A. Itu 1 ya. Nah, udah nih kita punya 2 informasi ini. Nah, tapi U-nya mah belum tahu. Nah, harus gimana ya? Ya, itu masukin ke persamaan yang itu ya. Itu kan ada persamaan di bawahnya. Yang panjang itu ya. Berarti 1 per QR dikurangi QR. Nah, nanti QR-nya kita ganti semua sama 1 gitu. Ya, jadi si persamaan ini 1 per QR jadi 1 per 1 dikurangin QR tuh 1 sama dengan Q plus R-nya kita ganti sama ini. Min U per 3. Ini gampang kayaknya ya. Nah, di ruas kirinya 0. Nah, ini kali Q pangkat 3 min R pangkat 3. Jadi ini berapa nih? 1 kurang 1. Ini 0 kan? 0. Nah, U-nya tuh nggak boleh 0 katanya. Informasi di soalnya kayak gitu. U tak sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan min U per 3 kali Q pangkat 3 dikurangi R pangkat 3. Nah, ari si U-nya nggak boleh 0 mah. Ya ini yang harus 0 kan. Supaya yang ini jadi 0, berarti Q pangkat 3 itu mesti sama dengan R pangkat 3, iya nggak? Gitu ya. Nah, kalau Q pangkat 3 sama dengan R pangkat 3, ya berarti Q-nya ini mesti sama dengan R gitu ya. Akar-akarnya kembar. Nah, kalau akar-akarnya kembar, artinya si diskriminannya kudu 0. Ya, diskriminannya kudu 0. D sama dengan 0 di sini.
Diskriminan itu sendiri kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Ini sama dengan 0. Ya, berarti B-nya kan U pangkat 2 tuh. B-nya tuh U ya. Jadi U kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 3, C-nya 3 sama dengan 0. Jadi U kuadrat dikurangin 4 kali 9 tuh 36 ya. Ini sama dengan 0. Jadi U pangkat 2 itu sama dengan 36. U-nya bisa dua kemungkinan di sini ya. U-nya bisa plus 6. Saya tulis ini ya, U sama dengan 6 atau U sama dengan minus 6. Ya. Sekarang tentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Kalau U-nya 6, berarti di sini 6 pangkat 3 dikurangi 4. 216 kurangi 4, ini kan 212. Ini lebih dari 81. Kalau U-nya minus 6, pangkat 3 minus 4, berarti minus 216 minus 4. Min 220, ini tuh kurang dari 81. Nah, jadi bisa lebih besar, bisa lebih kecil dibanding 81. Ya. Kalau dia bisa lebih besar atau bisa lebih kecil, ya berarti jawabannya gimana tuh? Di sini. Ya nggak konsisten ya kalau kayak gini mah. Jadi kuantitas P bisa lebih besar, bisa lebih kecil, ya tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, diberikan simbol kotak, terus bintang sama segitiga terbalik. Ini menyatakan salah satu dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Tapi nggak tahu nih yang mana. Operasinya di sini ada 5. Sebagai contoh ini A bintang B, berarti bintangnya menyatakan operasi perpangkatan. Dengan bintang menyatakan operasi perpangkatan, maka A pangkat B ya kayak gini ya. Nah, sekarang mana banyaknya triple yang benar untuk segitiga, untuk kotak, bintang sama segitiga. Nah, berarti kita uji pernyataan 1 dulu ya. Pernyataan 1 berarti di sini 3 kotak 2. Ini pernyataan 1 kan pangkat dulu nih. Ya, berarti di sini 3 pangkat 2. Gitu ya. Terus tanda bintangnya yang ini kita ganti dengan tambah. Gitu ya. Tanda bintangnya kita ganti sama tambah. Tambah 4 kali 3. Jadi 9 tambah 12. 9 tambah 12 berapa? 21 ya. Lebih dari sama dengan 20. Ini benar. Ya, ini contreng. Benar. Yang kedua. Nah, 3 ditambah 2 pangkat 4 tuh ya. Ini kan ada pangkat nih di sini. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Terus si segitiganya jadi dikali. 16 kali 3, 48 tambah 3, 51. Ini lebih dari sama dengan 20 juga. Ini benar. Ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga 3 dikurangin 2 tambah 4. Ya, 4 dibagi 3. Ya, ini mah kurang dari sama dengan 20 jelas ya. Jadi ini salah nih. Terus yang keempat 3 pangkat 2 dikali 4 dibagi 3. Jadi 9 kali 4 36 bagi 3 12 ya. 12 mah kurang dari sama dengan 20 atau ya ini coret. Ya. Jadi buat soal nomor 17 ini yang benar 1 dan 2. Pertanyaannya apa nih? Oh, banyaknya triple yang benar ya. Berarti ada 2 di sini. Jawabannya yang C ya.
Nomor 18, nah diberikan beberapa garis beserta dengan batasan-batasannya sebagai berikut. Ini sama saya dicoret ya. Soalnya ini jadi pusing nanti kalau bacanya nggak pakai koma aja gitu. Intinya mas soalnya kayak gini. Ada 4 garis nih. Y sama dengan 2 untuk X di antara 5 sampai 10. Y sama dengan 2X min 8 untuk X di antara 5 sampai 6. Terus Y sama dengan 4 untuk X di antara 6 sampai 10. Dan X sama dengan 10 di antara Y-nya sama dengan 2. Y-nya dari 2 sampai 4 gitu ya. Kita gambar dulu aja di sini koordinat kartesiusnya. Supaya nanti kebayang gitu bangun datar apa yang terbentuk. Ya. Ini kayak gini. Nah, Y sama dengan 2 untuk X-nya di antara 5 sampai 10. Berarti ya ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sepanjangin lagi aja ya. Nah, ini dikira-kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 ya. Terus X-nya 5. Ini kan X tuh ini. Berarti ini garisnya ya sama dengan 2 di batas ini. Y-nya 5 sampai 10 itu ada garis X sama dengan 2. Ya. X sama dengan 2 di mana? Ya inilah kurang lebih berarti di sini ya. Saya tarik garis ke sini. Ada garis Y sama dengan 2 tuh. Nah nih garisnya saya tebelin. Ini garis Y sama dengan 2. Yang ini nih yang warna biru ya. Ini garis pertama beres. Terus yang kedua Y sama dengan 2X min 8. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya minus 8. Berarti ini saya perpanjang lagi sedikit ya. Minus 8 kan agak jauh di bawah. Jangan kebalik, ini tuh X-nya. Ini Y-nya. Untuk Y-nya di antara 5 sampai 6. Berarti ini ya. Ini garisnya saya perpanjang dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini nih. Ini minus 8. Kalau X-nya 0, Y-nya minus 8. Ya. Terus kalau Y-nya 0, X-nya 4. 4 tuh di sini ya. Berarti nanti kita tarik garis yang lewat 2 titik ini. Tapi di antara 5 sampai 6 nanti dia berhentinya di mana gitu. Kita lihat ya. Nah ini. Di antara 5 sampai 6 di sini gitu berhentinya ya. Nah, ini saya tebelin. Pas nih koordinatnya ya. Koordinatnya berarti di X6, Y-nya 4 gitu. Ini yang saya tebelin warna biru sampai sini aja berarti. Kan batasnya itu Y 5 sampai 6, ya enggak? 5 sampai 6 tuh yang ini kan. Nih yang saya kasih ungu nih. Satu kotak aja satu-satuan. Gitu ya. Terus Y sama dengan 4 untuk 6 sampai 10. 6 sampai 10 berarti di sini kan ada Y sama dengan 4. Ini saya gambar garisnya. Nah, ini ditebelin. Antara 6 sampai 10 di sini ada Y sama dengan 4. Nah, di sini kalau digambar itu ada garis lurus nih. Satu lagi di X sama dengan 10. Ada garis X sama dengan 10 untuk Y-nya di antara 2 sampai 4. Ini 2, ini 4. Berarti kalau ditebelin garisnya yang ini kan. Nah, lihat ada trapesium tuh yang warna biru. Trapesium siku-siku ya. Nah, kita cari luasnya berapa satuan gitu. Nah, ini tebelin ya si trapesiumnya. Nah, luas trapesium apa? Jumlah sisi setengah dari jumlah sisi sejajar kali tinggi.
Berarti ini dari 5 ke 10. Ini berapa satuan? 5 satuan kan? Terus yang ini dari 6 ke 10, ini 4 satuan. Ini 2 satuan. Ya udah aja mau cari luasnya mah ya. Luas sama dengan setengah dikali 4 tambah 5 gitu ya. Kali 2. Coret deh. 2 sama 2-nya. Jadi 4 tambah 5, 9 ya. 9 satuan luas. Ada nggak jawabannya tuh? Yang C ya. Soal nomor 19, diketahui garis bilangan dan 3 buah bilangan real dalam penempatan sebagai berikut. Nah, pernyataan yang benar untuk semua nilai X yang memenuhi gambar di atas, itu kayak gimana? Nah, supaya gampang, udah jangan aneh-aneh ya. Ini pakai angka aja, kita coba yang urutannya tuh benar. Misal, nah kita pakai, kalau X pangkat 3 di belakang X, berarti X-nya minus ya. Jangan pakai 1, kalau 1 kan 1 titik semua. Kita pakai X sama dengan minus 2. Ini emang kita kudu nyoba-nyoba gitu ya. Jadi kalau X-nya minus 2, berarti kan posisi X-nya di sini. Nah, min 2 dipangkatin 3 kan ya minus 8, bener kan? Minus 2 dipangkatin 2 itu 4. Nah, ini posisinya ya, posisinya udah cocok nih. X pangkat 3, terus udah gitu ini X kuadrat gitu ya. Jadi kita nanti uji nilai X min 2 ini, X sama dengan minus 2 ini ke tiap-tiap pilihan. Ini kudu cocok. Lihat dulu opsi A ya. Akar dari minus X ya. Akar dari minus X. H. Sebentar ya. Ini hapus dulu. Kalau X-nya min 2, berarti ini akar dari 2 ya. Nah, kita mau uji di sini apakah akar X-nya itu, akar dari min X-nya itu lebih dari 1 gitu ya. Lebih dari 1, iya atau enggak gitu. Akar 2 lebih dari 1 enggak? Nah, iya. Jadi kita simpan dulu nih jawabannya. Ya. Nanti kalau misalnya ada jawaban yang aneh-aneh, ada jawaban ganda, kita uji pakai angka pecahan. Yang B, X kurang 1 lebih dari X. Ya. Berarti di situ X kurang 1 lebih dari X. Nah, jadi di sini kan X kurang X tuh 0 ya. 0 lebih dari 1. Ya, ini mah udah nggak mungkin ya. Jelas ini salah nih. Kita bisa eliminasi yang ini. Yang C, 1 per X lebih dari 1. Masukin nih kalau X-nya minus 2. Min setengah itu lebih dari 1 enggak? Kan enggak ya. Berarti coret lagi yang ini. Terus yang D, mutlak dari X kurang dari 1. Berarti mutlak dari minus 2 berapa? 2 kan? Ini salah ya, harusnya 2 mah lebih dari 1. Kan kalau mutlak mah jadi plus kan? Jadi yang D juga buang tuh. Udah nih, kita nggak usah nguji pecahan kalau gini mah ya. Jadi kalau ada soal gini paling gampang, paling enak tuh dicoba-coba pakai angka. X kuadrat kurang dari 1. Min 2 dikuadratin tuh 4. 4 kurang dari 1 enggak? Salah ya. 4 mah lebih dari 1 atuh. Jadi jawabannya benar ini pasti yang A. Jelas ya? Sekarang soal nomor 20. Sebuah garis yang sangat panjang itu melewati titik 2,3. Dan pasti melewati A, B, di mana A-nya itu di antara 1 sampai 3 dan B-nya di antara min 3 sampai 1 ya. Kita gambar dulu aja ya si koordinat Kartesius di sini. Ya, ini saya gambar dulu aja. Titik yang dilaluinya itu 2,3 ya. Berarti ini kalau digambar kurang lebih di sini deh. Udah gitu A-nya kan di antara 1 sampai 3. Berarti ini 1 sampai 3 nih. 1, 2, 3. Nah, ini 3. Saya kasih batas aja ya di sini. 1 sampai 3. Ini A tuh berarti X-nya tuh. Kan titiknya A, B.
A, B berarti X, Y kan. Ini X, ini Y gitu. Jangan ketukar. Nah, sumbu X yang mana? Sumbu X mah yang ini. Ini sumbu Y gitu ya. Nah, terus udah gitu, si B-nya itu di interval min 1 sampai 3. Min 3 sampai min 1. Berarti ini. Nah, lihat ini garis yang warna abu-abu ya, yang saya bikin di sini. Nah, ini kan ada kotak tuh. Kebentuk persegi kan di tengahnya. Ukurannya 2x2. Ini tuh batas atau interval nilai A-nya. Ya, A-nya tuh yang ini kan. Yang B-nya tuh yang di bawah. Kan harus melewati A, B. A, B berarti titik yang ada di dalam si kotak ini nih. Ini kalau kotaknya saya tebelin. Berarti itu ada titik A, B-nya di situ. Di sini. Nggak. Cuman kita nggak dikasih tahu si A, B-nya berapa, bisa koma gitu ya. Intinya dia kudu ada di dalam kotak ini. Gitu. Ya. Nah, terus kita gambar dulu di sini titik 2,3 gitu. X-nya 2, Y-nya 3. Di mana nih? X-nya 2 tuh di sini tengah-tengah. Y-nya 3, 1, 2, 3 di sini nih. Nah, ini 3. Nah, X-nya 2, Y-nya 3 ya. Nah, ini ada titik A gitu ya. Misalnya melewati titik A. Ya, saya nggak tahu titik apa ini. Misalin aja titik A. Nah, terus ada titik P 0,-7. 0,-7 kita gambar dulu aja. 4, 5, 6, 7, min 7 di bawah sini nih. Nah, di sini ada titik P. Intinya, itu kotak itu adalah batasannya. Atau kan dia bilang pasti melewati A, B. Kalau pasti melewati, berarti si kotak atau si persegi ini nih, ya, yang ukurannya 2x2, ini tuh kudu disentuh sama garis. Ya. Garis yang menghubungkan titik A dengan titik P, dengan titik Q, dengan titik R gitu. Jadi AP, AQ sama AR tuh harus kena ke si kotak itu. Kalau misalnya nggak kena si kotak itu ya berarti dia nggak melewati garis tersebut gitu ya. Jadi intinya si soal ini tuh minta kita kan titik yang mungkin dapat dilewati garis itu artinya cari ya titik mana ini tuh sama soalnya kayak gini ya, yang kalau dihubungin dengan A kena si kotaknya ya, kena kotak ungu gitu. Ya udah, ini titik titik P-nya coba kita tarik garis ya. Yang lewat titik A sama titik P. Ini saya tarik garis dulu ya pakai warna merah aja ya. A sama P itu nanti bakal kena kotak ungu nggak? Ini kayak gini kan? Tuh. Intinya nanti dia ngelewatin si kotak ungu di sini. Kalau titiknya itu titik Q 0,-4 di sini kan 0,-4. Kita tarik ke garis A, kena nggak ke si kotak ungu? Nah, ini kan kena si kotak ungu nggak tuh? Nggak kena kan? Kita tarik garisnya, nggak kena kotak ungu, berarti si titik ini nggak mungkin. Ya, si P mah mungkin. Kalau R tuh di mana letaknya tuh? 0,6. 0,6 tuh berarti di atas nih yang ini. Ya, ini ada titik nih di sini. Ini titik R. Tadi ini titik Q ya. Titik Q. Nanti kita hubungin sama A. Kan cari titik mana yang kalau dihubungin dengan A kena kotak ungu. Kira-kira ini ya, kita tarik garisnya, bakal kena kotak ungu nggak?
Ya jelas itu ya, dari gambar mah nggak akan kena kotak ungu sampai kapanpun juga, betul nggak? Ya kalau nggak percaya kita tarik aja gimana dia mau kena kotak ungu tuh. Ya kan? Kan dia bilang pasti melewati A, B. A, B adalah satu titik yang kita nggak tahu berapa. Intinya ada di dalam kotak ungu itu. Gitu ya. Jadi si garis yang R tuh nggak mungkin. Ya. Jadi titik yang mungkin dapat dilewati oleh garis tersebut di sini, oleh garis tersebut adalah P saja, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang mana? Yang D ya, P saja ya. P saja atau Q saja atau R saja. Kalau atau tuh boleh salah satu. Di sini kan kasusnya P aja tuh. Ya. P atau Q. Kalau Q-nya enggak, R-nya enggak ya berarti masih valid. Jadi jawabannya P saja. Ya, cuman satu titik tuh P aja. Yang kena kotak ungu. Jelas ya?